Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian rutin di Joglo RA dengan Ustadz kita yaitu Ustadz Rusyid Abu Rosyida dengan tema malam hari ini ingin dilihat, didengar dan dipercaya. Dan tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada keluarga, serta pada umat Islam sampai akhir zaman. Amin. Tak perlu berlama-lama lagi, kepada beliau Ustaz Rusyid Abu Rosyida, tafadhol mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang dicintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah limpahkan kepada kita nikmat yang berlapis, bukan hanya nikmat iman, namun juga nikmat aman. Bukan hanya nikmat sehat, namun juga nikmat waktu luang. Dan lebih daripada itu, Allah limpahkan kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati, hingga dengan sadar kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, bermajelisnya kita pada malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis muharramat istihana biha katsirun minan nas, dosa-dosa yang sering kali diremehkan oleh manusia. Di pertemuan yang lalu, di pertemuan terakhir, kita telah membahas tentang cocok logi, anggapan sial dan juga jimat. Cocok logi, yakni bagaimana seseorang menghubungkan apa yang ada pada kejadian semesta, hawadith, dengan apa-apa yang bisa dikaitkan, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Contoh yang kemarin kita sampaikan, bagaimana seseorang ketika mendapati ada gempa bumi terjadi di tanggal sekian, bulan sekian, dikaitkan dengan surat sekian, ayat sekian. Maka ini sesuatu yang jelas, la aslalahu, tidak ada dasarnya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita
tatkala hari di mana wafatnya Ibrahim radhiyallahu anhu, putra beliau, yang kala itu bertepatan pula dengan gerhana. Boleh sampaikan bahwasanya gerhana adalah salah satu di antara tanda kebesaran Allah. Tidak menjadi tanda atas kematian seseorang, tidak pula menjadi tanda atas kelahiran seseorang. Begitu pula terkait dengan anggapan sial atau pial. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana lemahnya keimanan dan juga ketawakalan kepada Allah ketika seseorang mudah untuk mengkaitkan sesuatu dengan kesialan. Ada di sana angka 13, ada di sana rumah tusuk sate dan lain sebagainya. Padahal seandainya bukan angka 13, seandainya bukan rumah tusuk sate, ketika Allah tetapkan sesuatu yang tidak mengenakan baginya, pun juga ia tidak akan bisa menghindar. Begitu pula tentang jimat. Ini semua adalah hal yang insya Allah telah kita ketahui bersama, hal yang telah kita bahas dengan tuntas di pertemuan lalu. Maka di pertemuan malam hari ini kita masuk pada bahasan ingin dilihat, ingin didengar, dan ingin dipercaya. Kira-kira kalau antum dapati lafal ini, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipercaya, apa yang ada dalam benak antum? Nah, riya, sum'ah, dan yang semisalnya. Tapi Masya Allah, anak dapat sebuah kabar ketika kemudian judul ini kita sampaikan, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipercaya. Maka ada yang menafsirkan, apakah ini wanita? Karena wanita ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipercaya. Subhanallah. Ini bukti bahwa likulli ra'sun ra'yun. Setiap kepala itu punya sudut pandangnya sendiri. Nah, ikhwal iman ahbabullah, ingin dilihat atau lihat, maka jelas ini adalah pertanda ketidakikhlasan seseorang. Walaupun memang keikhlasan itu ada sesuatu yang bertingkat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menerangkan tentang bagaimana ganjaran orang yang salat, beliau mengatakan bisa jadi seseorang di dalam salatnya mendapatkan pahala usyur 1/10, mendapatkan pahala tusuk 1/9, mendapatkan pahala thumun 1/8, mendapatkan pahala subuh 1/7, terus dari yang kecil sampai yang kemudian yang besar, hatta nis, sampai dia mendapatkan setengah. Ini menunjukkan bahwa seseorang dengan amalan yang sama, dengan rukun yang sama, keabsahannya bisa ia tentukan, oh syarat saya terpenuhi, oh rukun saya terpenuhi, sah. Tapi kalau kaitannya dengan pahala, berbanding lurus dengan keikhlasan. Dan kita telah mengetahui bagaimana syarat diterimanya amalan. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti yang diberikan ganjaran hanya amalan yang baik dan benar. Baik berarti dia niatnya karena Allah, ikhlas. Benar berarti ia sesuai dengan aturan, sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alias ittiba. Ia hanya benar sesuai dengan contoh, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak dengan keikhlasan, pun juga tidak bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Seseorang salatnya benar, bahkan ia sampai kemudian menangis, tapi dia ikhlas. Jangankan kemudian salat yang sampai dia berkorban nyawa, maka ia bisa menjadi penghuni neraka yang pertama. Ketika disebutkan dalam hadis, salah satu dari 3 golongan yang pertama kali akan disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mujahid, orang yang dia berjihad. Ketika kemudian dia ditanya, apa yang menjadi tujuan engkau berjihad? Dia ingin menegakkan kalimat Allah, tetapi Allah langsung mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukannya yang ikut berperan ada di barisan kaum muslimin karena engkau ingin dibilang syuja', engkau ingin dibilang pemberani. Dia menjawab seruan dari Nabi SAW. Dia memenuhi panggilan Allah untuk berjihad, tetapi karena niatnya salah, maka justru ia termasuk golongan yang pertama kali disiksa di neraka. Baik. Maka tidak ada amalan yang bermanfaat bagi seseorang kecuali jika dikerjakan dengan ikhlas. Dalilnya ayat yang kita semua telah hafal dalam surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama. Di dalam ayat yang lain di surat Zumar, ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah lah agama yang bersih dari segala macam syirik. Dan riya bagian dari syirik. Baik, kita mengingat kembali bahasan di pertemuan pertama ketika membahas tentang syirik, dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Poin pertama yang disusun oleh beliau Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitab ini syirik. Syirik kita bahas kala itu ditinjau dari sisi penampakannya, terbagi menjadi berapa? Bukan ditinjau dari besar kecilnya. Kalau ditinjau dari besar kecilnya, di sana ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ditinjau dari sisi penampakannya, terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang nampak dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi diantaranya adalah riya. Nah, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang kerugian orang-orang yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah, yang tidak memurnikan ketaatan pada Allah dalam hal ibadah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, "Idza jama'a Allahu an-nasa yaumal qiyamah," ketika Allah mengumpulkan manusia kelak di hari kiamat, "liyaumin la raiba fih," di hari yang tidak ada keraguan tentangnya, "nada munadin," maka ada penyeru yang menyampaikan, ada suara yang kemudian bergema dan menyampaikan, "Man kana asyraka fi 'amalin 'amilahu lillah ahadan falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah." Barang siapa yang ketika ia beramal ditujukan bukan kepada Allah, melainkan ditujukan kepada selain Allah, berarti tidak ikhlas. Seseorang yang dia beramal tapi riya,
Diseru oleh penyeru ini, barang siapa yang demikian, falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah, maka silahkan minta pahalanya kepada selain Allah. Silahkan minta pahalanya kepada yang ia tujukan dalam beramal. Mungkin atau tidak? Nah, seseorang ketika dia niatnya salat supaya dibilang alim sama Pak RT. Seseorang yang ketika dia puasa ingin dibilang alim sama temannya. Seseorang yang ketika dia ikut pipanisasi, tujuannya karena apa? Ingin dibilang rakoh sama teman-temannya, ingin dibilang gak mageran. Maka orang-orang yang dia melakukan amal saleh tapi kemudian niatnya bukan karena Allah, nanti akan ada penyeru di hari kiamat saat kita semua dikumpulkan, utlub, minta ganjaran kalian kepada siapa yang kalian niatkan dahulu. Sesuatu yang tidak mungkin. Dan sesuatu yang tidak mungkin kelak di akhirat ini dianggap sebagai sebuah siksaan yang menyakitkan. Sama seperti ketika Nabi SAW menggambarkan bagaimana siksaan bagi para musawwirun, orang yang melukis, orang yang menggambar. Diminta dia untuk menghidupkan, tidak bisa. Dan dianggap ini sebagai siksaan yang pedih. Dia diminta melakukan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Maka orang yang riya dalam beribadah adalah orang yang telah akan mendapatkan azab pedih, kebingungan yang tidak berujung. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya riya atau tidak ikhlas dalam beribadah adalah sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal Masih Dajjal." Maukah kalian kukabarkan sesuatu yang lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan menimpa diri kalian dibandingkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kita akan bahas, wallahu a'lam, seingat anak, bagaimana perbedaan antara Dajjal dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ada yang tahu? Apa bedanya Dajjal dan Al-Masih Ad-Dajjal? Kita pernah bahas ya? Sudah bahas belum ini? Dajjal ini bukan ismul jins. Dajjal ini bukan nama person. Dajjal ini ismus sifat, nama sifat. Yang ismul jins, yang nama person, nama sosok itu Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya disebutkan di dalam hadis, kelak akan ada dari umatku, kata Nabi SAW, Ad-Dajjalin Al-Kadzabin Ad-Iya'un Nubuwah. Para dajjal, para pendusta yang mengaku menjadi nabi. Maka dajjal ini nama sifat, artinya apa? Pendusta. Bahkan kalau kita bicara derajat jarh, derajat celaan para muhadditsin, para ulama hadis, yang tertinggi ini adil. Para sahabat ini tidak kemudian dihukumi thiqah, enggak, sahabat ini semuanya udul, adil. Yang paling bawah ini bukan kadzab, bukan pendusta, tapi yang paling bawah ini dajjal. Maka kalau ada rawi yang kemudian dijuluki dajjal, jelas tidak akan diterima, karena dia lebih pendusta daripada kadzab. Nah, maka Nabi SAW menyampaikan, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa diri kalian dibandingkan dengan Al-Masih Ad-Dajjal.
Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah," dan beliau mengatakan, "Asyirkul khafi," syirik tersembunyi. Apa contohnya? Ayyaqumar rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Ada seseorang yang dia salat lalu kemudian yuzayyin, dia memperindah salatnya, dia memperbagus salatnya ketika ada orang lain yang melihat. Maka ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW dibandingkan apa yang menjadi topik besar pada huru-hara hari kiamat, Dajjal. Dan ini pula yang kemudian Nabi perintahkan kita untuk berdoa berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal. Mafhumnya dikaitkan dengan hadis ini. Kalau Nabi ajarkan kepada kita doa setiap sebelum salam berlindung dari 4 perkara, di antaranya berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal. Sementara dalam hadis ini beliau sampaikan ada yang lebih dikhawatirkan dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal. Apa riya? Mestinya doa kita meminta keikhlasan, doa kita untuk berlepas diri dari riya lebih sering lagi. Ini mafhumnya. Maka sering-sering kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minar riya was-sum'ah. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari riya, hamba berlindung kepadamu dari sum'ah. Atau berdoa, Allahumma ja'alni minal mukhlisin, Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan aku di barisan orang-orang yang ikhlas. Ini perlu kita doa. Kita mau sedekah misalkan, Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas. Ini mestinya lebih sering kita panjatkan dibandingkan doa meminta perlindungan dari 4 perkara, yaitu salah satunya Al-Masih Ad-Dajjal. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Di sini ada sebagian ulama yang memberikan sebuah tanda, walaupun ini bukanlah sesuatu yang mutlak, terkait dengan contoh orang yang yuzayyin salatahu, memperbagus salatnya ketika dilihat oleh orang lain. Sebagian ulama mengatakan ketika seseorang ini mengangkat pundaknya. Sekali lagi ini qaul ba'dul ulama, ba'dul ahlul ilm walaysa al-itlaqi, dan tidak kemudian bisa dihukumi secara mutlak. Tapi perlu kita sampaikan, ada sebagian kaul yang mengatakan seseorang itu ketika dia berusaha memperbagus salatnya bukan karena Allah, maka dia mengangkat pundaknya. Gimana? Kalau salat biasa demikian. Tapi kalau kemudian dia yuzayyin salat tahu, maka dia seakan-akan kayak yang paling khusyuk. Ini tidak kemudian berlaku secara mutlak, tetapi perlu kita sampaikan ada sebagian ahlul ilm yang menyatakan demikian. Kalau salat sudah relax saja, tenang saja. Nah, Allahu a'lam, ini terkait dengan ingin dilihat. Berikutnya kita masuk pada sum'ah, ingin didengar. Riya disebut ingin dilihat karena diambil dari kata ro'a yara, melihat. Sum'ah ingin didengar karena berasal dari kata sami'a. Keduanya sama-sama tidak ikhlas, hanya saja beda goal, beda tujuan. Kalau riya maka dia hanya sekedar ingin dilihat. Kalau sum'ah dia ingin sampai dipuji. Nah, maka permisalan antara riya dan sum'ah ini permisalan yang sama, contoh yang sama. Ini ketika kemudian seseorang dia salat, maka dia perbagus salatnya karena dilihat oleh seseorang. Sampai kemudian dia berharap orang yang melihat tersebut memuji dirinya. Sama. Atau seseorang ketika dia beramal ingin didengar dan dipuji oleh orang lain,
ketika dia membaca Al-Quran, maka dia perbagus bacaan Qurannya, karena ini disebut sebagai qari. Maka ini sum'ah. Dan Nabi SAW memberikan ancaman dalam hal ini. Dalam sebuah hadis dihukumi hasan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in." Tidaklah seorang hamba tatkala dia berdiri di muka bumi, dia riya dan dia sum'ah. Tidaklah seorang hamba ketika dia di dunia, setiap kali beramal dia ingin dilihat, dia ingin dipuji. Nabi mengatakan, "Illa sam'allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Melainkan kelak di hari kiamat, Allah akan perdengarkan di hadapan khalayak, perdengarkan di hadapan seluruh makhluk aib-aibnya. Dia ingin didengar, dia ingin kemudian dipuji oleh orang lain. Maka di hari kiamat balasannya adalah bagaimana ia akan ditunjukkan oleh Allah aibnya, sehingga orang-orang berkomentar tentang aibnya. Di dunia ingin pujian, di akhirat dapat celaan. Di dunia ingin dapat pujian dari orang lain, di hari kiamat kata Nabi SAW, di seluruh khalaik, di seluruh makhluk. Maka kaitannya bagaimana di hari kiamat ini luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin memuliakan seorang hamba, maka Allah akan berikan dia pemuliaan yang tinggi. Dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Lalu kemudian dia diperintahkan dan dipersilakan untuk memilih bidadari siapapun yang ia kehendaki. Orang yang bagaimana? Yang seperti ini. Yang dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat, lalu kemudian dia dipersilakan memilih bidadari. Orang yang bagaimana? Orang yang dia bisa menahan amarah, menahan emosi, padahal dia mampu untuk melakukannya. Orang yang dia mampu menahan emosi, padahal dia mampu melakukannya. Dia mampu untuk meluapkan emosi. Misalkan seorang yang punya wewenang dengan bawahannya, dia mampu untuk kemudian marah, dia mampu untuk melampiaskan emosi, tapi dia tahan. Atau orang yang dia dizalimi, maka dia layak dan bisa untuk meluapkan emosinya, tapi dia tahan. Orang yang dia bisa kaudimil ghaid, orang yang dia bisa menahan emosi padahal dia bisa meluapkannya, maka ganjarannya adalah dimuliakan oleh Allah, dipanggil di seluruh makhluk, dipanggil di hadapan seluruh makhluk, lalu dipersilakan milih bidadari. Masya Allah. Pengen nggak? Makanya kalau antum dapati ada kawan antum marah, maka bisiki. Maka dia mau marah, langsung mesem. Oh iya. Nah, ini cara Allah ketika memuliakan. Salah satunya seperti ini. Ketika Allah hendak menghinakan, maka juga sama, akan dipanggil di seluruh makhluk. Allah akan tampakkan aibnya sehingga seluruh makhluk akan mencela dia. Dalam riwayat yang lain, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man sam'a Allahu bihi, wa man yura'i Allahu bihi." Barang siapa yang dia berlaku sum'ah, ingin dipuji, maka Allah akan perdengarkan aibnya. Dan barang siapa yang dia berbuat riya, maka Allah akan perlihatkan aibnya. Balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula hal yang sangat banyak kita dapati contohnya dan bisa kemudian menjadi bahan dakwah kita, khususnya ketika yang hidup di daerah perkampungan. Ada orang-orang yang secara urf mungkin dia ikhlas, secara urf
mungkin dia bisa menjaga hati, tetapi dia dipaksa oleh keadaan untuk memperdengarkan amalannya. Contoh, ketika kemudian ada acara hajatan, ada yang kemudian membutuhkan sumbangan, masjid misalkan, ada pembangunan dan lain sebagainya, maka uruf di kampung tersebut namanya dipampang, namanya bahkan disebut. Padahal mungkin orang ini dia ikhlas, tapi karena urufnya seakan-akan mengatakan ya sudah dibacakan saja. Maka demikian ini harus hati-hati. Kita yang sudah paham hati ini begitu lemah, harus berani menolak. Harus berani menolak. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man sama'an nas bi'amalihi." Barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia. Contoh yang relevan, dia bersedekah lalu tulis, tolong ya tulis nama saya, kecuali gelari sing komplit. Ini saya nyumbang sekian. Maka barang siapa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ia sama'an nas bi'amali, memperdengarkan amalannya kepada manusia, sama'allahu bihi masami'a khalqih, maka Allah akan memperdengarkan aib ke telinga-telinga makhluknya. Sagharahu wa haqqarahu, Allah akan meremehkannya dan Allah akan menghinakannya. Maka hati-hati, hati-hati di dalam riya dan sum'ah. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyampaikan, "Man istata'a minkum an yakuna khid'un min 'amali falyaf'al." Barang siapa di antara kalian mampu menyembunyikan amalannya, lakukan. Dan ada sebuah hikmah yang tersirat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 golongan yang akan dinaungi di saat tidak ada naungannya Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rajulun tasaddaqa biyamini, seseorang dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tidak tahu tangan kirinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebutkan seseorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya tidak tahu matanya, bersedekah dengan tangan kanannya tidak tahu tangan kirinya. Tapi Allah sebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sepasang, tangan kanan dan tangan kiri. Ini sesuatu yang notabene dekat. Hikmahnya, kalau bisa, bahkan ketika Anda bersedekah, orang terdekat Anda tidak tahu. Kita sedekah. Kalau kita bisa, istri kita tidak tahu, tidak usah kita tahu. Ketika kita ingin hendak bersedekah, bantu kawan, kalau kemudian orang terdekat kita tidak perlu tahu, tidak usah kita beritahu. Makanya laki-laki itu, terlepas bahwasanya ini adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa diperdebatkan, tetapi memang layaknya seorang lelaki, seorang pemimpin rumah tangga itu jangan kemudian menyerahkan ATM ke istri. Nanti sulit untuk mengamalkan hadis ini. Sulit. Kalau kemudian sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, maka prakteknya bagaimana kita sedekah? Istri kita tidak tahu, tidak usah beritahu. Tadi Nabi bantu si A, ngapain? Apa fungsinya? Ini dipuji oleh istri sendiri. Nah, ironisnya kadang kita ini wala-walik. Ketika sedekah ke orang lain ngomong istri, tapi kalau beli hobinya nggak ngomong sama istri. Nah, kalau orang tahu maka madhab minta maaf lebih masyhur dibandingkan minta izin. Nah, baik, berikutnya, ingin dilihat sudah, ingin didengar sudah, berikutnya ingin dipercaya.
Bagaimana ingin dipercayai? Ingin dipercaya di sini maksudnya adalah seseorang dia satu, memoles dirinya lebih daripada kadernya. Dia memoles dirinya lebih daripada kadernya. Yang kedua, seseorang mudah obral sumpah. Orang yang kemudian dia memoles dirinya lebih daripada kadarnya, sering kita dapati dalam kasus perusahaan ingin menunjukkan dirinya dari perusahaan bonafit, maka kemudian dirinya ketika menghadiri acara pakai mobil, padahal mobil rental. Walaupun ini kaitannya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi tetap saling demikian ini akan memberatkan hisab. Yang kedua adalah orang yang dia obral sumpah. Dia akan menghalalkan segala cara termasuk dengan sumpah-sumpah, bahkan sampai bersumpah selain nama Allah. Maka sumpah ini salah satu bentuk pengagungan kepada zat yang disebutkan dalam sumpah. Kita ini ketika bersumpah, kan kita ingin dipercaya. Ketika kita ingin dipercaya, kita pasti menyebutkan sesuatu yang agung, sesuatu yang azim. Makanya sumpah ini sesuatu yang kemudian tinggi. Yang benar sumpah demi Allah, dengan semua namanya, dengan semua sifatnya. Mau kemudian demi Allah, demi Ar-Rahman, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, total. Atau kalau kita bicara sumpah-sumpah lain yang kemudian haram secara syariat, ini pun juga pasti ditujukan dengan pengagungan. Sumpah demi Ka'bah, sumpah demi Rasulullah, selalu kemudian diangkat sesuatu yang diagungkan. Tidak ada kok kemudian seseorang sumpah tapi kemudian bahan sumpahnya ini sepele. Apa contohnya? Sumpah tapi yang diangkat ini sepele. Hah? Demi kacang godok. Ada nggak? Nah, pasti sesuatu yang kemudian dimuliakan. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang dia bersumpah selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sumpah ini banyak sekali bahasannya. Bahasan yang kita angkat pertama adalah bagaimana seseorang yang dia bersumpahnya selain nama Allah. Maka yang seperti ini syirik. Dalam sebuah riwayat, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berbuat salah. Beliau pernah bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Siapa nama bapaknya Umar? Al-Khattab. Nah, maka suatu saat Umar ini pernah bersumpah atas nama ayahnya. Maka Nabi SAW mendengar mengatakan, "Ala inna yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah, sejatinya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif wa illa falyasmut. Maka barang siapa yang hendak bersumpah, maka sumpahlah atas nama Allah atau diam. Atau diam. Ya. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Termasuk pula bahasan dalam sumpah adalah seseorang yang ia suka obral sumpah, titik-titik sumpah, titik-titik sumpah. Orang yang seperti ini sejatinya secara psikis ada something wrong.
ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena dia seakan-akan setiap kali ngomong untuk dipercaya harus dengan sumpah. Berarti dia pernah punya masa lalu yang buruk, dia pernah tidak dipercaya oleh orang, atau dia secara tersirat mengakui dirinya dulu suka ngibuli orang. Makanya kemudian dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Bahkan termasuk ketika sumpahnya adalah untuk melariskan barang dagangan, ini tidak boleh. Tidak boleh. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan sumpah untuk melariskan barang dagangan itu mumhikatun lil barakah, menghilangkan berkah. Memang jadi laris, memang jadi laku, omsetnya itu besar. Tapi kalau kita bicara benefit, tidak ada benefit keberkahannya. Seseorang mengatakan, demi Allah ini ayamnya kriuk. Padahal tidak usah sumpah ayamnya ya memang namanya ayam crispy kriuk. Tidak usah kemudian dia sumpah. Demi Allah ini buahnya masak pohon. Tidak usah dia sumpah seperti itu. Ya sudah masak pohon. Apa yang dia sumpah? Yang dia bersumpah hanya untuk melariskan barang dagangannya. Nabi mengatakan mumhikatun lil barakah. Dia akan hilang keberkahan. Akan hilang keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini para jemaah sekalian, teman-teman yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, dan mohon maaf. Sampai di sini yang mau ditanyakan. Kita buka pertanyaan 3 saja kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pendarat untuk masalah riyaan, sumpah dan sebagainya. Kita bersinggungan setiap hari dengan masyarakat. Berhubung misalnya kita sholat berjamaah dan sebagainya, baca Quran, takbir saat di masjid dan sebagainya. Pasti akan muncul bisikan atau apa ketika kita membaca, jangan keras-keras atau jangan baik dibaguskan gitu, takut riak. Tapi kalau apakah kita harus menuruti bisikan itu terus untuk tidak istilahnya membaguskan bacaan, karena kita juga belajar ingin memperbaiki bacaan dan maka itu misal, tapi muncul bisikan-bisikan yang tidak dibaguskan nanti supaya didengar orang itu riak. Apakah kita menuruti itu atau kita mencoba melawan gitu? Karena kalau kita menuruti ya pasti ya akan dibawa terus gitu. Itu yang pertama. Kedua, terkait masalah ingin dipercaya tadi yang terakhir, apakah ini masuk ke dalam ranah jual beli tadi? Sekarang kan eranya marketplace, banyak sekali sekarang bermunculan jasa untuk komen di Google bisnis atau di akun marketplace supaya istilahnya ini terpercaya akunnya, itu ada jasanya. Nah, apakah hal yang demikian itu termasuk kita ingin percaya dan menyalahi syariat tersebut? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum. Nah, jazakallahu khairan. Semoga bertanya ini bukan karena tadi kita membahasakan dengan ayat rizki. Nah, Anda melihat pertanyaan yang pertama, bagaimana ketika saat kita sedang beribadah di tengah masyarakat, kita tilawah mungkin pada subuh ketika tidak ada kajian, atau kita tilawah pada maghrib ketika tidak ada kajian, maka pasti
tilawah kita didengar, sehingga syaitan akan bermain. Sudah tidak usah banter-banter. Nanti kalau banter teriak. Dan subhanallah, syaitan itu begitu lembut dalam menggoda kita. Lihat bagaimana kisah Abdurrahman Ibn Ahmad, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau menceritakan, saat aku mendampingi ayahku di sakit yang mengantarkan pada wafatnya beliau, bahkan digambarkan kala itu aku membawa tali kekang untuk rahang beliau. Maksudnya ketika seseorang meninggal kan diikat. Ini menggambarkan bagaimana kisah ketika memang ayahnya hampir meninggal. Maka kala itu bagaimana Imam Ahmad pingsan siuman. Ketika siuman mengatakan la ba'du. Ditanya oleh anaknya, kenapa demikian? Imam Ahmad mengatakan syaitan datang. Dan syaitan mengatakan, ya Ahmad futani, wahai Imam Ahmad, engkau telah selamat dari fitnahku. Maka Imam Ahmad mengatakan la ba'du, tidak tapi nanti, tidak sekarang tapi nanti. Ini syaitan luar biasa. Godanya itu justru kemudian dengan sesuatu yang mungkin dengan keimanan standar akan terlena. Syaitan di akhir hayat kemudian mengatakan, engkau telah selamat dari fitnahku. Kalau keimanan ecek-ecek mungkin akan mengatakan alhamdulillah. Justru ketika mengucapkan alhamdulillah, dia terkena itu dari syaitan. Sama. Ketika kemudian kita ini tilawah, kok kemudian pasti tilawah kita didengar oleh orang. Mau kita tilawahnya di masjid, maka syaitan akan membisiki pelan-pelan. Nanti kemudian engkau nggak dikira riya. Dan ketika kemudian kita pelankan, justru kemudian kita termakan oleh godaan syaitan. Makanya cara agar kita bisa meminimalisir riya itu dua, dengan ilmu dan dengan membiasakan diri. Bila ilmi wa bil tizam. Dengan ilmu ada yang menjadikan motivasi kita. Kenapa kok kita harus lirih? Kenapa kok kita tidak perlu lirih? Contoh misalkan yang berdasarkan dengan ilmu tentang tilawah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita sedang membaca Al-Qur'an, tabaku, berusaha kalian untuk menangis, katanya. Maksudnya berusaha kita untuk meresapi. Maka kalau kita ingin berusaha meresapi, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas kita tidak bisa kok menaliri sekali, karena butuh sesuatu yang didengar oleh telinga sendiri, sehingga kemudian kita bisa menghayati. Ini dengan ilmu. Begitu pula dengan iltizam, dengan membiasakan orang kalau sudah kulino, maka syaitan tidak akan membisiki hal-hal seperti itu, karena sudah kulino. Dia kalau baca Quran ya demikian, volume standarnya volume seperti itu. Maka ketika dia sudah melakukan seperti itu, syaitan tidak akan bisiki keras, lirihkan suara biasanya begini. Contoh, ketika seseorang dia biasa sholat duha, katakanlah jam 8, atau katakanlah di saat terik-teriknya jam 10, dia biasa duha jam sekian. Mau kondisi apapun dia biasa jam 10 itu dia pasti sholat duha. Qadarullah kemudian di sana ada tamu datang jam 10, maka orang yang dia sudah kulino, dia akan mudah saja mengatakan, apa anak izin dulu ya, anak mau sholat. Karena dia sudah kulino. Tapi kalau dia belum kulino, dia masih mau membiasakan, apa anak izin dulu ya, mau kemana? Iya, ada sebentar. Dia mau ngomong duha, tidak enakan, karena dia belum kulino. Maka kuncinya dua, meminimalisir riya itu bil iltizam, dengan ilmu dan kebiasaan. Nah, Allahu a'lam. Adapun kemudian pertanyaan kedua, ingin dipercaya, apakah jual beli komentar, jual beli testimoni, jual beli
bintang, jual beli followers, ini termasuk ingin didengar. Ingin didengar yang dalam bahasan kita ini erat kaitannya dengan akidah. Adapun kemudian ingin dipercaya. Adapun kaitannya dengan muamalah yang seperti ini maksudnya jual beli najash, bai'un najash. Apa bai'un najash? Bai'un najash ini kalau bahasa sederhananya jual beli provokasi. Kita berusaha memprovokasi orang untuk beli dengan cara follower kita banyak, dengan cara testimoni kita banyak. Ini bai'un najash. Ini bai'un najash. Kalau yang sering kita contohkan tentang jual beli najas, ini seperti di zaman dulu ketika zamannya SK, sumber kecono, Komurasi Tirtonadi, Solo, Surabaya. Di zaman dulu itu biasa ketika perjalanan malam, maka di tengah jalan kadang daerah Ngawi, kadang daerah setelah kita melintasi Gontor, maka ada di sana gerombolan orang yang masuk. Salah satunya membawa barang dagangan. Tapi 3 orang, 4 orang yang bawa barang dagangan di depan. Kalau dia 3 orang berarti 2 orang di belakang. Maka dia mulai menawarkan apapun itu, mulai dari yang buku, mulai yang kemudian buah, mulai kemudian sabuk, mulai kemudian dompet, ditawarkan ini barang bagus segala macam. Yang 2 di belakang mengatakan aku tuku siji, yang lain mengatakan aku tuku loro. Maka berusaha diperdengarkan kepada yang ada di bis bahwasanya barang dagangannya payu. Maka kemudian yang tadi di belakang maju, pindah tempat, lukir-lukiran, supaya suaranya kelihatan berbeda. Saya beli 1, saya beli lagi 1. Akhirnya orang yang berada di depan, mangsanya itu yang ada di depan, mangsanya itu orang-orang yang dia berada di dekat orang pertama, yang dia nawar-nawarkan. Itu mangsa utamanya. Nah ini namanya jual beli najash, bai'un najash. Jual beli provokasi, maka jual beli followers, jual beli testimoni, jual beli bintang, jual beli like atau yang semisalnya, itu termasuk jual beli najash. Jadi sesuatu yang terlarang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Oh, langsung aja sederhana aja Pak. Tadi mengenai orang yang bisa menahan amarah itu akan punya bidadari. Bagaimana kalau seorang wanita? Ya dapat juga. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Agak kaget waktu Pak Bambang tanya tentang bidadari. Ternyata yang sepuh pun juga ngaruh bidadari. Sudah kan jadi muda Pak. Kalau yang laki-laki dia bisa menahan marah, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan seluruh makhluk dan dipersilahkan memilih bidadari yang ia kehendaki. Bagaimana kalau yang perempuan, dia disuruh milih apa? Nah, surga itu tempat di mana syahwat dengan segala macamnya terpenuhi. Dan kenapa disebut bidadari? Karena itulah syahwat utamanya lelaki. Syahwat utamanya lelaki. Sementara syahwatnya perempuan itu mutanawwi'ah, macam-macam. Ada yang kemudian syubhat, ada yang kemudian fitnahnya itu kalau punya uang maka dia ke perhiasan, dia ke museum, baju, tas dan lain sebagainya.
maka semua tentang syahwatnya ya akan dipenuhi. Nah, sementara lelaki memang syahwat utamanya adalah bidadari. Makanya ada istilah laki-laki itu kalau sudah sugih maka pasti secara umum kepikiran untuk nikah lagi. Sebaliknya perempuan kalau sudah sugih apa? Ragu tuh kawong lanang. Perempuan kalau dia sudah kaya, dia merasa tidak butuh dengan lelaki. Ini fitrah. Dan kita banyak dapat di contoh-contohnya seperti ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi melanjutkan pertanyaan saya sedikit dari yang masalah apa jual beli kalau saya meminta ke teman ini saya beri bintang dong gitu ya usaha kita itu bagaimana, apakah bisa disamakan dengan tadi jual beli bintang tadi? Satu. Yang kedua masalah ini Ustaz, mengajari anak-anak untuk masalah tentang seksual. Kemarin tuh saya nggak sengaja, saya nggak salah lah, saya beli buku itu dari Facebook itu tentang masalah pendidikan anak, menggunakan jangan kesembarangan sampai lain gitu Ustaz ya. Nah tapi memang belum sampai saya takbirkan ke anak, istri terima lihat ke saya tuh kok beli ini lah gitu, katanya saya itu kan gambarnya jelas-jelas ada mata dan sebagainya. Nah itu, tapi setelah saya baca sebagian itu tidak ada masalah, cuman istri takut ini takut cetakan si A itu bagaimana gitu cetakan si A atau gimana gitu. Tapi saya selama saya baca sebagian ini aman-aman aja gitu. Nah coba tanya ke Ustaz bagaimana kita mencari buku untuk anak seperti itu, karena yang kita katakan tahu masalah lukisan dan sebagainya, gambar yang berhubungan dengan hidup itu seperti ini nggak boleh. Itu saja. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terkait dengan jual beli komentar, ketika bukan jual beli tapi kita minta tolong komentar di Google Maps, tolong kasih bintang di Google Maps. Boleh tidak seperti ini? Kalau sifatnya itu adalah minta tolong dan kemudian di sana tidak ada paksaan, kemudian di sana tidak ada benefit transaksional, maka tidak ada masalah. Nah, kan seseorang ketika dia minta tolong ke temannya, bukan berarti temannya harus melakukan itu. Iya, sesuai dengan apa yang Allah berikan taufik kepada temannya tersebut, temannya kemudian dengan kerelaan hati sudah. Makanya demikian ini ada masalah. Yang kedua, kaitannya dengan tarbiyah kepada anak yang berkaitan pendidikan seksual. Kita jelas memahami bahwa pendidikan seksual anak ini harus dimulai dari orang tuanya. Soundingnya ini harus dari orang tuanya. Jangan sampai anak tahu dari orang lain. Ya kalau dari gurunya, ya kalau gurunya benar. Kalau gurunya tidak benar. Begitu pula ada yang mengatakan ya nanti dia diterangkan sama ustadznya. Kalau mungkin anaknya di pondok, subhanallah, orang tua juga perlu punya andil. Kalau orang tua jelaskan kepada anak terkait dengan hal yang tabu di masyarakat, maka minimal anak tidak akan tabu kepada orang tuanya membahas itu, karena dia diajarkan oleh orang tuanya. Yang bikin dia tahu adalah orang tuanya, maka dia akan terbuka ke orang tuanya. Ini sisi positifnya. Nah, bagaimana kita memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak? Apakah terlarang kalau kita beli buku lalu kemudian kita ajarkan kepada anak? Kaitannya adalah dengan gambar yang ada di buku. Kan buku tersebut
gambarnya jelas gambar manusia. Nah, kita ini yang kita cari dari buku tersebut ilmunya atau kemudian gambarnya. Ini bahasan yang perlu kita terangkan, karena jangan sampai kemudian kita menutup mata dari informasi-informasi yang belum tercetak secara syar'i. Substansinya itu kita butuhkan, tapi belum tercetak secara syar'i. Maka ini makanya ada istilah umumul balwa. Apa umumul balwa? Umumul balwa itu sesuatu yang ia tidak bisa dihindari ada di masyarakat. Contoh, orang kalau mau sakit jadi salafi, maka dia tidak akan makan mie ayam, tidak akan makan bakso. Kenapa? Ketika mau makan bakso dihidangkan, silakan Pak, kalau dilihat tuh mangkoknya gambar ayam jagung, wah, tidak syar'i. Namanya umumul balwa. Seseorang ketika kemudian dia pakai koran untuk bungkus paket, ketika koran ada gambarnya, gambar Prabowo, gambar kemudian Gibran, wah gambar makhluk ini. Atau mungkin menteri yang dulu, siapa menteri keuangan? Sri Mulyani, wah ini orang tidak pakai jilbab, nggak pakai. Wah, namanya umumul balwa. Sesuatu kita tidak bisa atur dengan sesakot mungkin, nggak bisa. Namanya umumul balwa. Makanya kayak keliling, mading, majalah, koran, piring dan lain sebagainya itu umumul balwa. Kita nggak akan bisa nggak akan bisa bersih 100%. Maka kalau yang kita ingin dapatkan, ingin kita gali itu adalah informasinya. Ya sudah, kita sebagai orang tua kita pelajari, lalu kita sounding kepada anak. Misalkan di buku tersebut, buku tentang pendidikan seksual, dijelaskan dalam teori tertentu, misalkan yang perlu dijelaskan kepada anak muqaddimah pada pendidikan seksual adalah mengenali anatomi. Nah, kamu tahu nggak? Ini namanya apa? Ini fungsinya apa? Ini efeknya apa? Kita dapati itu dari buku, kita pelajari itu. Kalau kita khawatir anak kita saat kita tunjukkan bukunya, ya sudah kita pelajari itu. Apa kemudian tipsnya? Oh ternyata poin pertama dalam tarbiyah pendidikan seksual kepada anak adalah mengenali anatomi. Udah kita pelajari, kita ajarkan kepada anak. Nah ini boleh, tidak ada masalah dengan seperti ini. Ketika memang kita belum dapati penerbit-penerbit yang syar'i. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, apakah ini berkenan untuk ditanya atau tidak? Ya. Seperti halnya kita ketahui, waria atau sum'ah itu bahwa barang siapa nanti yang misalkan yang ria atau sum'ah akan diperlihatkan nanti oleh Allah di hadapan semua. Nah, pada saat itu posisi kita, misalkan ibaratnya kita yang diperlihatkan oleh Allah yang telah kita lakukan itu, apakah kita masih memiliki rasa sifat malu atau yang lainnya, atau itu hanya akan dikatakan dalam amal kebajikan atau timbangan kita saja atau bagaimana? Itu aja Ustaz. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ketika disebutkan man samma'a sama'allahu bih, barang siapa yang dia ingin dipuji, maka Allah akan perdengarkan aibnya. Bukan Allah akan perdengarkan pujian untuk sebagaimana dia ingin dipuji di dunia, justru Allah akan perdengarkan aibnya. Apakah kala kita diperdengarkan aibnya, kita punya rasa malu saat itu? Tentu saja ada. Makanya disebut dengan penghinaan dan pelecehan.
cara Allah menghinakan kita atas apa yang kita lakukan di dunia dengan cara seperti itu. Sehingga kita akan merasa terhina, karena itu bagian dari adab, itu bagian dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan merasakan itu. Makanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syadid. Adabnya itu alim, ya, karena memang adab itu pedih. Sesuatu yang kemudian membuat kita bingung, sesuatu yang kemudian membuat kita tidak punya solusi lain selain dia harus menerima kita diperlakukan seperti ini. Ada. Nah, ada pun kemudian pertanyaannya, lalu gimana rasa malu kita ketika di akhirat? Gimana rasa terhina kita ketika di akhirat? Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Cukup. Apa? Mengerti. Ini mungkin para jamaah sekalian bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita dan juga keluarga. Sehingga ketika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Semua karena keberkahan dari majelis di malam hari ini. Aku berdoa wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.